Action. Ayo Bo, udah mulai Bo. Apa Ayo sih? kita mulai. Oh udah. Udah. Ayo, Oke. Iya sekarang. Kembali lagi disimak Senau Mama bersama saya Nita. saya Rika. Kita kembali lagi di episode kedua Who You Are, You Are What You What you Decide. decide. Gitu. Yes. Dan hari ini kita mau membahas, karena kemarin kita sudah ngebahas contoh kasusnya. Kenapa bisa keluar tema ini? Karena memang setiap yang kau putuskan itu akan menjadi buahnya nanti di depan. betul. Jadi jangan kaget sebenarnya. Ya, nggak usah kaget. Tidak ada yang mendadak di dunia ini kecuali tahu ya, Bo ya. Jadi hari ini kita mau bicara gimana caranya kita membuat keputusan hari ini dan membangun jalan lebar terang, Selamat. halus, selamat sampai di depan, Bo. Gitu. Sampai mana depannya mana? Kok takut? Depannya itu hanya Tuhan yang tahu. Mungkin lebih tepatnya sampai apa yang kita wariskan itu tidak membebani. Nah kan kemarin sempat ke situ ya. Oh iya bisa. Ya kan kalau bayangin kayak cerita Punya rumah kemarin. ratusan miliar tapi susah jualnya, kita harus Ya, tetap membayar betul. pajak, PBB. Ya betul. Dan kalau kita nasibnya sama orang tua kita. Nah, Kalau kita berbeda, Itu. berbeza, ya kan? kaya tapi kaya nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah, ya itu nantilah. Gue mau Atau itu tadi kayak misalnya orang tuanya punya utang banyak karena pakai kartu kredit. Ya kan endingnya tetap warisannya itu. tapi Bisa ditutup sih. gue luruskan, kalau kartu kredit itu pasti tutup. Tutup. Makanya bisa ditutup sih endingnya. Jadi kalau utang lewat kartu kredit. Oke, hari ini kita mau ngobrolin gimana caranya kita membuat keputusan yang baik buat kita di masa depan. Ya. Supaya supaya terang lah masa depan ini gitu. Tapi kan Bo, kita kembali dulu kan tadi judulnya You Are What You Decide. Yes. Jadi sebenarnya kepada diri kita dulu. Oke. Ya kan? Who we are. Hmm. Who are we apa who we are sih? Who we are. Who I am mungkin ya. Who I am ya. Who I am. Jangan lah. ngaku-ngaku uir loh. Ewi. Who I am gitu kan. Karena ya itu tadi. Kan kalau yang cerita kemarin si auditor akhirnya melihat ternyata karakter ibu ini nih begini gitu kan. Karakter impulsif. bapaknya begini. Berarti kan mereka berdua tidak melihat siapa diri mereka dari awal gitu, bahwa aku tuh punya kecenderungan, bukan nggak ngelihat sih, Gak sadar, nggak Bo. sadar. Walaupun di mulutnya dia bilang, Hmm, gue ini memang bermasalah dengan betul. expenses, dengan spending. Menghabiskan. Jadi dia suka menghabiskan uang Betul, gitu. Rasanya tuh kayak baru puas ketika belanja, spend, terutama belanja gitu. Gue mau sih punya karakter kayak gitu. Kayaknya perempuan banget ya nggak sih? Tapi ya itu tadi sebenarnya bukan soal spendingnya, semua orang pun senang spending, Senang belanja. betul. Tapi kontrolnya kan yang Titik tidak kontrolnya ada. di mana Benar. ya. Nya di situ gitu. Nah, jadi Dan kalau kita balik kepada who we are-nya sebenarnya mengenali Who I dulu am. aja. Who I am, jangan we ya. Who I am sebenarnya kenali dulu nih, kita punya kecenderungan apa sih? Perilaku apa yang kira-kira membuat kita akan merugi di masa depan? Waduh. bener kita punya kecenderungan apa yang kira-kira bisa merugikan Ya, sederhana gini. di semua area kehidupan. Betul, Bo. betul. Misalnya satu contoh sederhana aja deh. Kita suka menunda-nunda pekerjaan misalnya. Itu masalah semua Itu orang. masalah kayaknya kebanyakan orang ya. Ya. Kayaknya sederhana sih. Ntar deh. Kayaknya ntar itu bisa panjang waktunya gitu kan. Tapi kan dari kerjanya nggak selesai. Iya. Akhirnya jadi tumpukan. Dan endingnya kalau kita kerjaan udah numpuk banyak kan kesel. Ya Nggak- banget. Hasilnya nggak maksimal kan gitu. Itu aja sudah menjadi satu indikator awal bahwa kalau lu begini terus, ya lu tahu hidup lu akan seperti apa. Yes. Ya Iya, itu iya. satu area. Sebenarnya kan hidup ini tidak ada yang mengejutkan ya, Bo. Nggak ada. Tidak ada yang mengejutkan. Jadi jangan sok pura-pura, loh kok gue begini sekarang? Bener. Kok Eka gendut sih? Iya kemarin kenapa Makanya cilat terus iya, gitu kan, tanpa bener. diimbangi dengan ini. Tapi berarti gini, Bo, kalau misalnya lo harus berilmu berarti sebagai individu. Itu kan kita sepakat belajar sepanjang hidup ya kan. Kalau untuk menentukan untuk memahami siapa kamu, apa ini, apa itu, berarti kan lo harus berilmu. Benar. Nah, berarti
berilmu dulu baru mengenali diri, atau bisa Karena jalan dua-duanya? bisa jalan dua-duanya, tapi sebenarnya lebih baik itu kenali diri dulu deh gitu. Bless you. Kenali diri dulu deh gitu. Karena gini, ada orang yang merasa Iya. dia tahu semua hal, ya kan? Akhirnya dia nggak merasa aku nggak perlu belajar, gitu. Tapi kalau orang ini merasa gue kayaknya punya kekurangan di sini deh. Akhirnya kan ada keingintahuan gimana ya supaya aku bisa memperbaiki diri. Jadi akhirnya adalah keinginan belajar gitu. Tapi gue setuju sih. Tidak ada orang yang bodoh sebenarnya. Iya. Yang ada tuh mungkin apa ya, biasa gue bilang itu, yang ada tuh cuman nggak mau belajar. Iya, nggak mau belajar. Karena kalau dia tidak mau belajar, artinya dia nggak mau berubah. Betul. Gitu. Iya. Kan belajar kan membuat berubah. Jadi kenali dulu, kenali kecenderungan sisi lemahmu gitu, di mana. Sisi lemah editor kita adalah bersin nggak bisa. tidak bisa berhenti. Tapi semoga tidak mengganggu karena kecil kok audionya. Jadi kenali dulu kelemahanmu. Iya. Kecenderungannya kamu lemah di mana. Betul. Bukan cuma kelemahan sih, kecenderungan juga boleh, betul. harus jadi ini ya, Boy, Iya. ya. Jadi parameter gitu loh, jadi indikasi. Positif atau negatif, lemah, kekuatan itu sebenarnya kecenderungan kan. Kecenderungan, betul. Kita kenali dulu nih. Oh, kekuatan gue itu ternyata gue orangnya impulsif misalnya. Itu jadi kekuatan. Tapi impulsifnya di hal-hal yang membuat kamu maju. Nah, misalnya olahraga. Iya. Impulsif Nah, olahraga. ini berhubungan sama itu ya. Misalnya hidup adalah paradoks gitu ya, Boy. Oh iya. Satu hal bisa jadi kekuatan, satu hal bisa satu hal bisa jadi kuat, bisa jadi melemahkan. Betul. Nah, jadi itu yang mungkin harus lu punya kecenderungan kenali, apa. kenali lebih dalam. dalam. Lo bilang tadi impulsif, tapi impulsifnya belanja, terus belanjanya pakai kartu kredit. Nah, Terus lo bayar kartu kreditnya minimum payment. Itu ya nggak usah lo ke naik. auditor Iya. berkelas gitu, gue bisa kasih tahu lo akan terjebak hutang. benar. Iya. Misalnya apa, impulsif bekerja. Nah, Tapi yang nggak merusak diri juga gitu ya, yang Iya. tahu waktu lah gitu. Iya. Atau ada orang yang impulsif olahraga. Oke. tapi gitu. gini, Bo, kalau lo misalnya punya kontrol, misalnya sama-sama punya kecenderungan impulsif, sebenarnya lo nggak akan punya masalah loh. Misalnya lo impulsif tapi di belanja, kan bukan belanjanya yang salah. Impulsif kemampuan mengendalikan mengendalikan diri itu yang lo nggak punya. Iya, Bukan betul. belanjanya yang salah sih. Iya. Iya, jadi apapun ya yang dilakukan nggak ada salahnya. Nggak gitu. ada salahnya, cuman sampai di mana Kamu mengendalikan impulsivitas ini. Betul. Bahkan betul, kan kalau misalnya lo betul. bilang mungkin dia bisa geser di olahraga, tapi olahraga yang berlebihan juga nggak bisa. berlebihan juga nggak bisa. Betul. Iya kan. Bersin berlebihan juga nggak bisa. Maaf ya editor. Iya, Misalnya iya, juga iya. misalnya impulsif nabung mulu, nggak pernah ngopi sama temennya. Iya, nggak punya temen dong. Iya dong, Bo. Iya kan. Ya, hanya agenda. Jadi misalnya punya kecenderungan impulsif, tapi yang pasti yang nggak punya dia adalah controlling, betul. mengendalikan diri. Karena sejatinya semua orang punya drive kan. Iya. Itu kan sesuatu yang berkaitan sama ego. Iya. Ya. Pasti punya keinginan Betul. ABCD. Apa gitu. Sangat baik. Sangat baik. Memang karena hidup itu punya tujuan kan. Betul. Terus kita menunggu dipanggil tuh ngapain aja. Iya juga, iya kan. Orang yang nggak punya impulsivitas, yang nggak punya dorongan, justru akan jadi orang yang kayaknya hidupnya mungkin tidak berdinamika. Betul. Atau jadi orang yang apa ya? Bisa dibilang mungkin tidak punya gairah hidup. Iya, tidak bergairah. Tidak bergairah hidupnya. Makan Jadi penting juga. datar, diajak ngopi datar. Capek juga ngeladenin orang kayak gitu ya. Jadi berarti kan menarik nih bahwa pembicaraan ini. Jadi bukan kecenderungan impulsifnya, tapi dari tarik lagi ke atas pengendalian dirinya. Betul. Impulsif gak apa-apa. Bagus-bagus aja kalau bisa dikendalikan. Gitu. Itu satu aspek Satu gitu. aspek, betul. Karena berkaitan sama itu tadi, tujuan hidup lu apa kayak lu bilang kan. Jadi mungkin ada. iya, karena temanya you are what you decide. Mungkin ditarik lagi, kalau lo bilang tadi lo harus mengenali dulu who I am. Who I am. Nah,
kalau dalam konkret nanti diturunkan dalam kegiatan sehari-hari, mungkin orang bisa mengkategorikan 3 prioritas dulu dalam hidupnya. Apa? Misalnya kita kasih contoh ya. Misalnya yang top priority dalam kehidupan kita adalah kesehatan, keuangan, dan relasi. Betul. Relasi ini bisa pasangan, keluarga, dan segala macam. Nah, nanti kalau misalnya kesehatan nih, apa yang sudah kalian putuskan hari ini untuk bisa mencapai level kesehatan yang baik di masa depan. Itu boleh dipertanyakan ke dalam saat diri ini, betul. ya. Kita misalnya kita ambil kesehatan, nggak usah lah kita nanya Adera ya, Bo. Gue juga bisa bilang orang sehat itu misalnya rajin aktif secara itu fisik, wajib, terus tidur cukup, makan bergizi, sehat, apakah kita sudah diturunkan pada hal-hal keputusan itu kepada yang satu ini? Apakah kau sudah berolahraga? Apakah sudah makan bernutrisi? Apakah kau tidur cukup? Apakah kau begadang? Iya, benar. Iya kan? Dan ini sebenarnya salah satu cara kita mengenali kan tadi kan, poinnya adalah kenali dulu dirimu. Kalau kita bicara kesehatan sebenarnya kenali juga nih. Gua lahir dari keluarga yang punya gen apa nih? Ada sejarah apa nih? Iya betul. Jadi kalau kita tahu kan kita mencegah. Ya kan? Saya udah tahu orang tuanya diabetes. Berarti gua punya potensi punya untuk mengalih resiko. Berarti kan dia harus melakukan sesuatu supaya di masa depan dia tidak berpenyakit seperti orang tuanya. Betul. Nah itu kan sesuatu yang harus diplan, yang harus dia jadikan tujuan hidup. Gue pengen hidup sehat. Dan harus diturunkan ke dalam kegiatan sehari-hari gitu. Tidak mengkonsumsi gula. Nah gitu. Sangat meminimalisir gitu. Kemudian itu tadi orang diabetes kan bukan soal makannya doang, tapi pola keseharian, makan, tidur, stres, ya itu kan semua mempengaruhi kan. Jadi itu tadi, kalau kita mengenal diri kita, akhirnya tujuan hidup kita juga jelas. Karena gue punya masalah ini, kesehatan prioritas, gue harus ngapain? Nah, kan gitu. Jadi memang benar nggak ada kejutan di hidup ini ya, Boy ya. Jangan begitu didiagnosa Anda mengalami diabetes type 2. Oh, karena orang tua saya begitu. Nyalain orang. Tapi kamu bisa loh mencegah sebenarnya. Bibit itu ada. Sangat bisa. Terus kalau misalnya di prioritasnya salah satunya juga keuangan. Misalnya kita punya goal, pokoknya 5 tahun lagi gue harus punya duit 100 juta. Kan diturunin tuh 100 juta bagi 5 tahun, 5 tahun bagi tahun. Jadi tiap bulan dapatnya berapa itu harus nabung gitu. Kan sebenarnya bisa ya, Boy ya. Nah, apakah mampu apa enggak kan juga kita bisa mengenali kan. Betul. Jadi enggak ternyata lu nggak bisa ngopi tiap bulan. Bisanya tiap 2 bulan. Betul. Ya harus tahan lah, dibilang pelit ya, Boy ya. Iya. Ya karena akhirnya kalau kita bicara keuangan juga kan tetap harus ada prioritas. Di dalam keuangan itu harus ada prioritas. Apa nih yang paling pengeluaran apa yang paling utama. Setelah itu apa, itu apa kan gitu. Pengeluaran ada yang fix, ada yang variabel bebas. Variabel bebas. Nah, ngopi itu termasuk yang variabel bebas yang bisa dikelola. Bener, kalau nggak bisa keluar di rumah. Kalau listrik, beras itu fix ya. Fix, betul, iya kan? betul. Terus kalau misalnya salah satu prioritasnya adalah relasi. Apa yang sudah lo putuskan hari ini yang akan membuat relasi ini langgeng, mesra, sehat gitu. Apa misalnya diturunin apa? Ya itu tadi mungkin kalau kita bicara dari kemarin-kemarin berarti kan aku pengen hubungan yang sehat, healthy relationship. Apa nih syaratnya supaya hubungan ini sehat gitu. Ya diturunin lagi tuh. Betul. Kenali gue karakternya begini, pasangan gue begini. Berarti gue harus gimana? Bukan gue, kita harus bagaimana. Karena sudah berdua relasi. Iya, betul. Gitu. Jadi sebenarnya semuanya bisa di breakdown. Diukur. Benar diukur seperti angka ya. Iya, diukur sebenarnya sangat-sangat bisa. Dan tidak ada yang nggak ada yang mengejutkan ya. Golong-ulang ini nggak ada yang mendadak gitu, nggak ada yang tiba-tiba tenis itu nggak ada. Benar. Nah,
Tapi lucunya kan kadang-kadang kalau kita berpikir salah satu aspek, misalnya aku ngambil aspek relasi gitu kan. Kita kan kemarin udah ngobrol healthy relationship itu apa, unhealthy itu apa. Yang belum nonton silakan nonton ya di episode sebelumnya. Aja kok. Nah, kita sebenarnya sudah tahu nih, aku itu punya karakter begini. Kemudian aku pernah berrelasi dengan seseorang, katakanlah pacaran zaman-zaman sebelumnya tuh, kenapa ya nggak berhasil? Ya kan, itu bisa jadi bahan introspeksi ya kan sebenarnya. Kemudian kalau misalnya dia mau membangun relasi yang baru, berarti dia harus sudah punya apa sih itu? Variabel. Kalau dulu misalnya mantan gue bilang gue ABCD, terus karakter pacar gue tuh ABCD, berarti mana nih yang sebenarnya kita nggak match? Atau hal mana nih sebenarnya perlu aku perbaiki? Karena itu yang dikatakan pasanganku dulu yang membuat hubungan kita gagal atau bagaimana? Sehingga nantinya ketika dia memutuskan untuk membangun relasi yang baru, dia kan sudah ada parameternya. Sudah kira-kira orang kayak gini, kayaknya gue cari yang kayak gini deh. Gitu. Sama pasangannya pun nanti akan melakukan hal yang sama pastinya gitu. Karena itu tadi kan membangun relasi itu bukan mencari cocoknya doang. Gak ada yang cocok 100%. Semua dicocok-cocokin. Tapi itu tadi kita bisa lihat dari relasi ini, kalau gue terusin apa yang akan terjadi? Ya kan? Gue akan menjadi seseorang yang seperti apa? Lu udah tahu punya pasangan yang bilang sama lo, besok pokoknya kalau lo udah jadi bini gue pengen lu kerja di rumah, jadi ibu rumah tangga. Kita awalnya bekerja nih, terus dia bilang, oh iya deh karena gue cinta sama lu ya, gue iyain gitu kan ya. Tapi kan lu tahu bayangan, harusnya punya bayangan ibu rumah tangga itu berarti gue nggak kemana-mana ngurusin anak, ngurusin 3 rumah. 3 tahun pertama setelah punya anak kalian di rumah. Ya kalaupun pergi tuh cuman pindah momong. Sama ini biasa ke rumah sakit imunisasi, nimbang, cek kesehatan kan gitu ya. Gak ada yang inilah. Gak ada. Jadi itu bisa yang hype. Iya, bisa dibayangkan. Bisa di kira-kira gitu. Jadi nggak usah kemudian marah-marah. Gue mengorbankan hidup gue gitu kan, ngurusin anak, ngurusin rumah. Kan akhirnya udah ngomong dari awal. Enggak, emang kalau lo single nggak ngurusin rumah? Enggak juga sih, karena yang ngurusin satu. Lah. Tapi satu urusannya baju-baju gue. Ini kan udah 3. Iya, itu bisa dikira-kira. Makanya sangat penting untuk bisa tektokan ya, Bo. Oh, banget. Lu mengeluarkan ngobrol di berbagai area di kehidupan lo untuk seperti ini. Untuk lo bisa kalau dalam pekerjaan kantor tuh lo bisa bikin PowerPoint gitu. Poin-poinnya lewat obrolan. Nah, kenapa fungsi orang tua itu sampai mati ya, Bo ya? Karena ada aja kan yang harus dibenahi dalam hidup ini lewat diskusi benar betul. Dan itu kan hari proses belajar juga ya. Setiap orang akhirnya akan berproses, dan dari proses itu kan kita bisa tahu kalau gue begini yang akan terjadi tuh besok pasti begini, kalau gue begitu jadinya begitu. Sekarang misalnya gue tanya sama lo deh, waktu lo memutuskan nikah sama Pak Su, hal apa yang lo katakan kepada Pak Su yang mengubah yang lo bayangkan akan lo hadapi sebelum sebelum sekarang sih maksudnya. Secara intuitif udah srek. Secara intuitif. Tapi kalau dilogikakan itu karena sebelumnya gue tidak pernah mendapatkan keterbukaan dan kejujuran. Sebegininya. Jadi gue sangat gue yakin gitu. Karena ternyata itu yang gue pengenin banget. Dan gue nggak pernah dapet dari relasi sebelumnya. Jadi buat gue itu top priority. Walaupun waktu itu gue nggak bisa menarasikan ya apa sih yang lo mau gitu dari itu. Tapi ketika gue dapet itu gue mau tek, terus secara intuitif serak, terus kita makjub. Kok terus keluar keluar anak maksudnya melahirkan. Iya. Jadi tapi yang lu bayangkan waktu awal apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Mungkin tidak di semua aspek ya.
Tapi kurang lebih iya. Nah, Karena ya kan? gue waktu itu pernah ikut workshop, terus mereka bilang tolong gambarkan hidupmu 5-10 tahun ke Ya depan. memang kita disuruhnya nggak jauh-jauh ya. Nggak 25 tahun kayak KPR. 5-10 tahun ke depan mau Betul. gimana. Ternyata setelah gue inget-inget, dari gambar gue itu semua hanya satu sih yang nggak kesampaian. Pekerjaan. Iya. Gue memang nggak bisa balik lagi ke Pekerjaan sebelumnya. bekerja sebelumnya. Oke. Gitu. Tapi selebihnya itu kayak misalnya gue pengen 2 anak, pengen ya basic lah, Bo. Ini dan itu Betul. gitu yang sifatnya material gitu. Alhamdulillah. Iya. Cuman yang satu memang nggak bisa balik lagi ke dunia kerja. Ya kan sebenarnya itu Iya. dari dalam relasi itu kita bisa loh memvisualisasikan apa yang Sangat bisa. sangat bisa gitu kan. Kayak gue juga waktu gue memutuskan menikah, gue cuma bilang gue pokoknya habis nikah berhenti kerja, gue pengen ngurus anak. Ya itu yang gue lakukan Iya, gitu. iya. Jadi selama melakukan tuh nggak ada beban karena memang gue yang mau. Betul, kan ada teman gue juga yang nggak mau punya anak. Mm-mm. Terus gue bilang gini, oh ya sudah, nggak apa-apa. Gue aja yang niat, Mm-mm. berat. Betul. Apalagi lo nggak niat, beban lo 2 kali. Jadi gue anggap dia cuman bagus lo jujur sama diri lo. betul. Kalau memang nggak mau ya udah. Ya karena dia tahu kemampuan dirinya, makanya Betul. mengetahui diri sendiri itu kan penting ya. Iya. Jadi poinnya kan bukan di lagi situ. masalah kok bisa sih mau kawin tapi nggak mau punya anak, itu nggak gue pikirin sih. Iya beneran. Iya benar. Yang penting tuh dia udah jujur, karena kita yang niat aja tuh nggak berkurang beratnya, tetap berat. Tetap berat. Mm. Menyesuaikan dari kita yang biasa bekerja, jadi ibu rumah tangga, kemudian punya anak cepet, ngurusin anak, Terus ngeliat semuanya. tembok lagi, Iya, tembok lagi, cucian tembok. Ya Allah. Itu kan memang perlu apa ya? Itu tadi kesiapan diri di awal sebelum kita Iya. memutuskan itu gitu. Makanya waktu gue bilang sama pasangan gue bilang pokoknya gue mau jadi ibu rumah tangga, mau ngurus anak, bantu kamu, support kamu bisnis. Itu yang gue lakuin gitu loh. Dan gue nggak kaget ketika dalam situasi ini gue harus capek sendiri, gue Iya. harus ini, gue harus itu. Sebenarnya tetap gitu. aja sih ada kaget-kagetnya. Iya. Cuman nggak mak betunduk loh. Nggak kemudian mempertanyakan kok gue hidup, kok gue kayak gini sih, Kok gue menderita sih? kok menderita sih, Iya. kok ini sih yang gue pilih, kok Iya. lu sih gitu kan. Padahal memang menderita, cuman kita nggak ngeliat lagi tuh sebagai penderitaan, karena itu memang harga yang mau kita bayar. Iya, gitu. gitu. Kita udah siap berarti Ketika kan. lo nggak mau bayar harga itu ya memang agak berat, bukan agak ding, sangat berat. Betul. Nah termasuk tadi kalau keputusan finansial nih, kita hitung-hitungan nih. Ya. Kita punya modal berapa? Kayak gue karena gue berbisnis sama suami kan, loh, suami tuh sangat terbuka banget. Dia ngasih hitungan. Kita spend sekian, ini yang kita tabung, ini yang investasi dan sebagainya gitu kan. Iya. Tapi namanya perjalanan bisnis naik turun. Yes. Jadi itu yang sebenarnya aku yang bikin kaget-kaget karena aku bukan orang bisnis kan. Iya. Nah itu yang menjadi proses pembelajaran sebenarnya. Iya. Dan itu sudah aku bisa prediksi gitu loh. Oke, kalau namanya bisnis kita harus punya cadangan, Iya. ya kan. Kemudian kalau situasinya begini aku harus bagaimana. Nah, membuat keputusan cepat itu aku proses belajar. Iya. Gitu. Nah ini gue tadi gue mau bilang sih, mau menyisipi gitu, bahwa ada satu keahlian lagi, itu adalah sense of anticipation, Bu. Iya. Jadi cara kita mengantisipasi peristiwa. Betul. Misalnya kita hari ini punya 1.000, kita ini nih nggak kebayang nih, nggak kebayang itu akan habis, tapi kan ada kemungkinan habis. Iya. Iya kan? Makanya dengan antisipasi kita nabung. Iya, Misal. betul. Nah, nabung ini kan bentuk dari sense of anticipation ya, Boy ya. Benar. Dan itu tuh itu memang harus dipelajari gitu. Banget. Jadi ketika lo memutuskan sesuatu, coba pikir panjang, lihat kasus banyak orang, terus lo balikin nih. Iya. Mungkin hari ini gue bekerja sehat dan semuanya, dan duit 1.000 tuh kayaknya nggak masalah lah nggak gitu. masalah. Tapi dalam keadaan mati lampu, lilin yang paling terang, Bo. Bagus analoginya. Iya. Dalam benar, keadaan mati benar. lampu tuh lilin yang paling terang. Jadi kita selalu nyimpen lilin kan Selalu nyimpen lilin. dalam hidup. Benar, gitu. benar. Itu makanya sense of anticipation, dan gue merasa laki-laki harus punya itu. Oh, banget. Kuat, karena kan dia yang Betul. ini kan Iya. punya
visi. Betul. Dan yang dia lebih lebih rasional. lebar. Betul. Kita kan bagian irasional. Kita taunya menggunakan, mikirin akibatnya ntar ya kan. Kalau kalian kan planning dulu, ntar dulu gue gini. Iya. Makanya aku sama almarhum juga kan diajari sebenarnya, kamu harus gini. Itu semua hitungan yang gue sangat matematika tuh sebenarnya nggak terlalu peduli lah ya. Gue cuma taunya outcome-nya apa? Gue cuma boleh spend 100 dah. Itu doang kan. Itu yang bisa kita terima. Iya. Lu nggak usah dibalik itu, nggak usah diomong-omongin. Cuma bilang aja lu cuma boleh spend 100. Iya, benar. Dah. 100 tuh udah maksimum. Lewat dari situ udah tolong ya bubar. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita berdiskusi keuangan dengan suami, kadang perempuan tuh ngeblank sebenarnya. Iya kan? Dia cuma kita lihat angka sosok paham gitu kan, langsung bilang, "Oh ya, oke. Oke. Jadi mau dikeluarin berapa nih?" Iya, kita cuma tahu. Kita tahu aja keluar berapa, masuk berapa. Iya. Iya kan? Yang boleh gue spend berapa, yang nggak boleh berapa, udah itu aja. Udah itu aja, benar. Dan semakin baik kontrol keuangan dari pasangan, sebenarnya membantu kita juga loh. Iya, sangat, Bu. Iya kan? Karena kita kalau apalagi kita yang tergantung, misalnya kita nggak kerja, itu sangat membantu. Sangat. Gitu. Pandemi hits 4 tahun yang lalu. Ya ampun. Itu Terasa. apa namanya, respect gue ke pasangan meningkat. Karena keputusannya dia 5-6 tahun yang lalu berdampak lah buat kami. Iya, benar. Karena pandemi hits and bla 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 bla, gue bilang wah duer gitu. Iya, betul. Itu ya respect gue ini trennya naik. Iya. Ya karena memang kan ya misalnya dalam relasi kan akan teruji di situasi-situasi seperti itu. Betul, ya unpredictable, situasi-situasi mepet, mepet, kefefet, terpojok. Iya benar. Iya kan? Iya, terujinya di situ gitu. Dan bagaimana sosok leader dalam rumah tangga itu akan membuat yang akan menentukan arah perjalanan ke depan. Betul. Dia kan nakodanya. Iya. Kita manajer. Betul. Kita kan yang mengurus in-house. Presiden. in-house cukup nggak cukup, iya. Kita yang ngurus gitu. Menteri kan Dalam Negeri, Menteri Keuangan gitu. Nah jadi itu satu aspek lagi. Nah kalau kita bicara kayak lo bilang tadi, hidup sehat misalnya, berarti kan kita tahu dulu nih kebutuhan gue untuk sehat nih sebenarnya apa sih gitu. Apakah untuk diriku sendiri? Ya pasti untuk diri sendiri sih sebenarnya harus ya. Tapi kalau misalnya kita bisa menginfluence orang lain itu lebih baik loh. Ya sih? Iya. Misalnya kita sehat buat kita, terus anak-anak kita lihat, loh kok ternyata hasilnya oke ya. Nah itu kan juga sekali dayung lah itu ya. Betul. 4-7 pulau. Iya. Banyak banget. Karena justru isu kesehatan ini sekarang kan lagi banyak dibicarakan ya, bukan hanya kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental. Jadi benar-benar ini sesuatu yang menurut aku memang harus diprioritaskan sekarang. Ini bukan lagi kebutuhan kayak kebutuhan sampingan ya gitu, tapi kebutuhan karena dasar. Pilihan kita sekarang terlalu banyak. Betul. Bombardir produk makanan dan segala gimmick marketing yang membuat kita betul. Gimana nih gitu kan? Yang kita biasa, misalnya kita ambil contoh sarapan, yang kita biasa sarapan nasi telur dianggap apa ya? Karena udah keseringan, udah terlalu normal. Terus datanglah ini apa? Healthy breakfast. Biji-bijian. Iya. Dan hijau-hijauan. Dan apa namanya tuh? Mau nyebut merek lagi gue. Apa tuh? Yang itu loh, Bo. Cereal. Gue bilang oke. Akhirnya kan kita ini ya Boy, jadi mau sarapan baca jurnal dulu. Kok jadi mikir ya? Atau dengerin podcast dulu, ya kan? Iya, soalnya kan pilihannya bombardirnya terlalu ini banyak, kan. Benar. Soalnya anak gue bilang dia tuh pengen gitu loh sarapannya sereal. Tapi kan menurut gue nggak sustain sarapan sereal itu. Kok akan lapar dalam 2 menit. Karena gue udah ngerasain sih, jadi mereka gak mau sereal lagi sekarang. Cepet lapar katanya. Enggak, gue bilang kamu boleh nyicipin, ya kan, apapun bombardir marketing gimmick ini ya kan, boleh nyicipin, cuman jangan dijadikan habit gitu loh. Betul. Ya kayak misalnya sarapan kamu coba deh butuhnya apa gitu.
wong kamu tuh iya kan cepet laparan apa segala macam Iya, ya. benar-benar. Nah kayak gitu-gitulah ya. Iya. Makanya kan tugas kita tuh kayak nggak Gak selesai. selesai. Jadi kita bagian sorting sebenarnya, sorting Yoi. informasi, sorting Purchasing. ya. Recruitment. Karena apa yang ada di rumah itu sebenarnya yang akan mereka pakai sih. Betul. Nggak akan mereka minta keluar sih. Iya. Hanya untuk apalagi sarapan nggak deh. Iya. Kecuali Oh, ke mama Vevet. bertaring. Enggak, mama bertaring nih. Suruh bangun pagi. Ya itu satu lah ya. Jadi Mm-mm. dan yang kita putuskan tiap hari itu kan sebenarnya banyak banget ya, Bu. Banyak berlapis lagi. Betul. Ya nggak dari bangun tidur nih, kalau gua nggak bangun nggak ada yang masak nasi. Kalau gua nggak masak nasi nggak ada yang makan. Ada yang makan. Kalau nggak ada yang makan pada kelaparan, kalau Pada lapar marah-marah semua. orang pada stres. Iya bener kan? Jadi kalau gua nggak bangun membuat orang lain stres. Kok jadi kita lagi yang salah ya? Iya. Gitu. Nah, makanya kalau misalnya tadi kita bicara keputusan-keputusan itu yang harus kita ambil secara cepat nih ya, sebagai orang tua lah, sebagai penentu gitu kan, kesehatan anak di masa depan. Iya benar. Kita kan sebenarnya bisa tuh membuat ya, itu kayak lu bilang tadi, Guan yang harus membuat polanya gitu. Pola ini yang harusnya jadi contoh anak gue gitu, bukan lagi yang di luar. Iya. Nah ini kan memang perlu pembiasaan, komunikasi, pembelajaran. Yes. Artinya anak sekarang kan nggak mau tuh kalau cuma berdasarkan kata mami, ya kan? Enggak. Coba tunjukin mana. Kurang valid, Bu. Ya kan, minta Kurang ditunjukin valid, jurnal. Iya. Jurnal sih keberatan nih biasanya. Sama Ya, short video lah yang pengetahuan gitu kan. Contoh-contoh. Mengapa kok kamu harus makan ini? Mengapa kamu harus makan itu gitu? Yes. Ya kayak anak gue kan ngiring-ngiring sama gue, mami kok badannya bagus ya udah umur segini. Oh gue dari SMP udah suka olahraga, gue ngomong gitu. Anak kita SMP. Ini sekarang anak gue bilang gini, Mi kasih aku apa yang harus kulakukan. Oke, 20 menit 30 menit cukup kok nak. Nih aku kasih. Pertama aku kasih contoh, dia bilang nggak percaya. Akhirnya gue kasih video lah Bo ya. Iya. Kayak gitu, jadi harus yang terbukti Ya, secara pinter-pinternya kita lah, supaya benar. informasi itu masuk ke dalam Betul. agendanya mereka. Iya, gitu. jadi kan tujuannya itu tadi kan. Kalau kamu terbiasa hidup sehat, nanti di depannya kamu yang ngerasain kok, bukan mami gitu kan. Iya. Yang pasti mami makin tua udah gak makin sehat, mungkin berkurang. Iya. Tapi kan kalian yang akan menjalani Iya, hidup benar. 10 tahun ke depan. Betul sekali. Gitu. Jadi ini tema kali ini you are what you decide itu banget ya, sangat berpengaruh ke dalam sampai ke sel gitu loh, Bo. Iya. Sampai lo misalnya lo tidak memutuskan untuk olahraga terus lo sakit, itu kan impactnya tuh terlalu dalam gitu loh. Iya benar. Padahal yang cuman pengen suruh olahraga doang. Benar. Makanya berapa waktu ini juga aku membaca beberapa jurnal, bukan jurnal sih, ada informasi lah gitu ya, bahwa terutama yang kesehatan mental nih ya. Misalnya let's say ada orang terdiagnosa kanker gitu. Terus kalau secara psikologis itu ternyata sel kanker ini berawal dari emosi-emosi yang tidak terilis. Iya, ya itu kan? juga yang gue dengar sih. Iya kan. Cuma percaya nggak percaya nih sebenarnya. Aku yakin itu karena apa? Ya itu tadi, kita kan dari sel-sel tubuh ya. Iya. Sel-sel ini kan punya memorinya sendiri-sendiri. Betul. Gitu. Merekam Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan emosi yang tidak rilis ini kan sebenarnya menggerogoti dari dalam. Yes. Gitu. Makanan, olahraga itu sebenarnya yang membuat sel-sel ini tidak memperkuat sel. Iya. Tapi kalau selnya udah lemah, Nah, walaupun bagaimanapun nggak akan berubah gitu. Jadi makanya kita harus memperkuat sel-sel ini dulu lewat itu tadi, makanan, olahraga, kemudian itu tadi sehat deh di pikiran kita, Iya, mengelola itu emosi, penting. Iya. termasuk impulsivitas tadi harus dikendalikan, Yes. ya kan? Berarti kesehatan mental itu berawal dari pengendalian Diri. diri. Bentar lagi mau Setuju. puasa kita. Langsung soleha. Pengendalian diri ya guys ya, ingat kata Pak Zainuddin. Terus kalau ya kita balik ke kasus ibu itu, kan kita bilang ini kan olahraga yang membuat kita bukan tadi impulsif yang dikendalikan. Oh gini, sesuatu itu membuat kita bahagia. Iya. Ibu itu kan bahagia nih. Berarti kan secara mental dia sehat sebenarnya kalau Iya. dia belanja. Benar, iya. Logikanya gitu ya. Ah. Jadi nggak sehat,
di aspek lain. Di aspek lain. Iya kan? Kantongnya bolong. Kantongnya. Dia sehat secara mental karena dia belanja. Iya. Mungkin kalau dia nggak belanja dia nggak sehat, bisa jadi. Bisa. Ya. Tapi kenapa harus lewat belanja? Kenapa harus belanja? Itu karena dia belum mengenali sebenarnya apa sih ini yang sedang Enggak, aku iya cari. makanya. Gitu. Kenapa gue harus belanja yang nggak penting? Itu. Kan Dia harus menanyakan itu ke dirinya dia. Iya. Apa sih nih yang salah sama Sebenarnya aku? gue mencari apa sih? Itu. Gitu. Ya mungkin balik-balik lah, kurang bersyukur kali ya. Atau ya kita nggak tahu lah ya pola orang tua seperti apa. Dulunya, Kenapa dia betul. harus mencari kebahagiaannya lewat spending gitu. Betul. Yang mana dia mampu tapi kelewatan aja gitu loh. Padahal dia kalau kata si hostnya itu, balik lagi kasus itu ya, padahal hostnya tuh bilang gini, lu tuh sebenarnya memang ada ruang buat spending tuh sebenarnya ada. Kalau lo cukup disiplin untuk nggak ngutang kemana-mana gitu loh. Nah, itu sebenarnya di situ ya. Iya. Mungkin dia berpikir begini juga, Bo. Kan kita bilang kan harus ada digunakan untuk investasi, ya kan? Jadi dia kan menginvestasikan sesuatu. Tapi tutup lubang, gali lubang, tutup lubang sistemnya. Investasi tuh ya kita naruh terus kita dapet. Iya. Dia naruh, Gali lagi. dia naruh lagi. Naruh lagi, gali lagi, tutup lagi, gali lagi gitu. Ya itu model investasinya dia mungkin. Jangan ditiru ya. Jangan ditir. Capek sendiri kan Capek endingnya. sendiri. Soalnya terus nanti membuat hubungan lo ya begitulah. Betul. Lo harus lihat videonya. Jadi berdua ini kayak ada Awkwardness. benar. Ada gap karena ya informasinya juga gap kan. Iya, Ada information gap. betul. Jadi secara fisik tuh bisa kelihatan ada gap. Benar. Oh iya juga ya, baru enggak nih gue nih. Iya. Jadi nggak jujur kan? Ada ketidakjujuran di situ. Kayak Ada. suaminya bilang sebenarnya aku keberatan. Kenapa nggak diomongin? Dia sebenarnya udah ngomong. Cuman pada level itu doang, nggak Nah, bisa iya. pada level. Nah mungkin ketika dia Nutup akses. ngomong gitu, istrinya bilang, jadi lu keberatan? Enggak, dia nggak ngomong gitu. Dia justru nggak natap suaminya. Enggak, maksudnya di rumah. Oh di rumah, iya Kan iya. kita nggak tahu ya. Iya iya. Aku pernah bilang kan aku udah bilang aku keberatan. Kamu keberatan? Suami langsung, waduh, apa nih konsekuensi dari semua ini. Iya. Jadi mungkin sudah lebih terjawab ya, Boy ya. Betul. Misalnya you are what you decide, dan barusan kita juga ya ngasih tool kecil lah ya, Bo. Iya, yang bisa jadi. Gimana caranya yang kamu putuskan itu bisa membuat hidup lebih baik gitu. Ya intinya mempengaruhi masa depanmu lah. Iya. Mungkin yang nggak jauh-jauh masa depannya ya 5-10 tahun ke depan. Iya. Itu kan bisa kita Karena prediksi. cepet loh, Betul 50 banget. tahun. Banget Apalagi yang banget. punya anak udah SMP, SMA, habis itu tahu-tahu kuliah. Itu kan duitnya tiba-tiba yang sumbak menduduk gitu toh. Tahu-tahu aduh. Iya, uang semesteran. Baiklah, mungkin kita sudahi dulu episode terakhir ini dari You Are What You Decide. Mudah-mudahan bermanfaat buat Iya. teman-teman di luar sana. Saya Nita. Saya Rika, jangan lupa like and subscribe. Dan Komen juga guys, disebarkan seluruh umat Indonesia. Iya, nonton juga episode-episode sebelumnya. Iya. Jangan lupa kita kembali lagi minggu depan. Dengan episode yang baru. Saya Rika, Saya Nita. sampai jumpa.